lagi bersama aku Rere. Dan aku Romeo. Kali ini kita akan membahas video tentang Pura-pura bahagia. Oke, di video kali ini kita juga akan mengundang narasumber yang cakep-cakep dan cantik-cantik nih. Yuk kita simak videonya And check it out. Halo semuanya, kenalin aku Michael, aku dari angkatan 2022. Baik, namaku Anata dari angkatan 2020. Halo, aku Vinda Giswa dari angkatan 2022. Hai. Hai, kenalin. Aku Algita Grace Minang dari angkatan 21. Halo. Perkenalkan, nama aku Hani Sofia Aziza dari angkatan 2021. Bahagia menurut aku itu ketika simpel aja sih, maksudnya kayak bahagia. Kan sudah bahagia itu menurut aku sesimpel ketika aku berangkat kampus dari kosan. Kan banyak orang-orang yang kayak jualan atau antar-antar anaknya sekolah. Biasanya tuh kayak nyapa dan mereka tuh nyapa balik dengan senyuman. Yang menurut itu aku tuh bahagianya tuh kayak gitu. Iya. Kalau menurut aku sih, kalau aku bisa melakukan hal-hal kecil, entah sendirian ataupun bersama orang-orang terdekatku, itu udah termasuk bahagia. Bahagia itu menurut aku mendefinisikannya dua. Satu itu sukacita, yang satu itu kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan itu biasanya menurutku itu tolak ukurnya itu apa yang kita dapat dari luar. Misalnya contoh ketika kita mendapatkan uang, nah terus habis itu kita bahagia ketika kita mendapatkan atau membeli sesuatu barang. Tapi seterusnya kan itu tidak menjamin kita selalu bahagia. Dan ketika kita tidak punya uang, kita kan bisa jadi nggak bahagia. Terus kalau misalnya sukacita itu ketika kita merasakan kegembiraan atau kebahagiaan yang itu sifatnya itu menurutku permanen dan itu bisa kita rasakan setiap harinya gitu. Arti bahagia menurut aku itu ketika aku masih bisa kumpul ya sama keluarga, sama teman-teman, apalagi teman kecil gitu, aku masih bahagia banget gitu. Arti bahagia menurutku sendiri itu ketika aku punya kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa harus mikirin tentang konsekuensi yang akan terjadi atas kelakuanku gitu. First, kalau misalnya itu masalahnya itu harus kita ambil cepet-cepet keputusan gitu ya. Mungkin aku ambil waktu beberapa detik untuk ya mungkin berdoa kalau bisa, atau mungkin komunikasi sih, kayak kadang nyeletuk Tuhan ini kayak gimana ya, misalnya kayak gitu. Kan sekalipun mungkin dalam keadaan harus diselesaikan waktu itu. Kalau misalnya memang masalah itu masih dalam jangka waktu yang panjang, ya aku kalau bisa itu masuk kamar, berdoa, pujian penyembahan, nyanyi-nyanyi pujian penyembahan. Terus kalau yang terakhir mungkin biasanya aku itu bercerita. Tapi tergantung konteks masalahnya juga, nggak semuanya aku bisa ceritakan ke pemimpin rohaniku, terutama di komunitasku. Jadi kebetulan aku juga memiliki komunitas yang sehat di mana aku bisa bercerita segalanya dan aku biasanya mendapat saran, solusi, terus gimana caranya dan lain-lain. Jadi kita tetap juga butuh orang lain, bukan hanya semata-mata kita cuman berdoa aja terus kita nggak bercerita juga di orang-orang sekeliling kita. Kita juga butuh kok, kita manusia sosial. Jadi kita juga butuh komunitas, kita juga butuh pemimpin gitu ya untuk menolong kita sih, gitu sih. Mungkin kalau lagi punya masalah, hal pertama yang aku lakukan ya memendam mungkin, karena aku harus mikirin dulu apa yang bakal aku lakuin untuk tentunya menyelesaikan masalah ini. Ketika aku udah
nemu ujungnya atau penyelesaiannya baru bisa aku keluarin dengan misalnya cerita ke teman atau gimana gitu, sharing gitu. Aku sih kalau ada masalah lebih ke menenangkan hati dan pikiran dulu ya. Terus habis itu kalau udah tenang baru mikir apa yang harus aku lakukan untuk masalah itu. Jika aku berpikir aku tidak bisa menyelesaikannya, aku baru cerita ke orang yang aku percaya. Biasanya kalau ada masalah itu, tindakan yang aku lakukan itu biasanya aku mencari solusi sih. Nah, solusinya itu biasanya aku bercerita, atau misalnya aku kan orangnya suka banget kayak foto-foto apapun itulah. Jadi misalnya kalau lagi sedih, nggak tahu mau ngapain, ya udah ambil HP terus buka kamera, ya selfie-selfie aja gitu. Kan kalau misalnya kita foto tuh mau kita ekspresi apa aja tuh kan bebas kan. Mau kita lagi sedih padahal kita mau fotonya tuh biar bagus tuh harus ketawa. Ya udah ketawa aja gitu. Jadi aku kalau misalnya lagi sedih tuh biasanya ngelakuin hal-hal yang kayak gitu sih. Kalau masih bisa diatasi sendiri mungkin dipendam, tapi kalau udah kayak bener-bener bingung itu ya cerita ke yang sahabat atau orang tua kayak gitu. Aku sih kalau lagi sedih gitu di kamar, matiin lampu, tidur di lantai sambil dengerin musik, nyanyi-nyanyi yang keras gitu pokoknya. Mengalihkan perhatian. Ya itu tadi sama yang kayak aku juga suka orangnya tuh suka banyak omong, suka banget ketemu sama orang gitu. Jadi kalau misalnya aku sedih, biasanya aku tuh bakal misalnya lagi di kosan nih, aku lagi sedih misalnya kayak ada hal-hal yang ngebuat aku tuh sedih, kayak nilaiku jelek atau aku tuh ngerasa hari ini kok aku kayak sepi banget ya, semua teman-temanku tuh pergi ke sini, pergi ke sana, kumpul keluarga gitu. Sedangkan aku tuh enggak. Nah, biasanya aku tuh keluar kosan terus ketemu sama orang-orang yang jualan, misalnya kayak ketemu tukang becak atau orang-orang yang jualan. Biasanya aku tuh kayak ngajak ngobrol aja, ngalir. Habis itu kayak rasa sedihnya tuh hilang sendiri aja gitu. Yang pulang ke kosan itu udah energi positif aja yang timbul. Jadi kayak rasa sedihnya tuh udah nggak ada. Untuk menutupi kesedihan, sebenarnya kalau menutupi itu menurutku caranya ya dengan mengalihkan fokus kita dari masalah itu ke misalnya lagi nongkrong gitu, kita hindari percakapan-percakapan yang menuju ke masalah itu. Misalnya kita jadi terpancing untuk membahas suatu hal yang lain yang membahagiakan tentunya. Kesedihan. Kalau misalnya secara apa ya, banyak hal sih gitu. Yang versi pasti kalau kesedihan, misalnya aku dulu pernah nih putus cinta gitu ya. Mungkin sakit hati kan gitu ya. Jadi ya mungkin aku pertama mungkin berdoa, ya itu pastilah. Terus habis itu pujian penyembahan itu. Dan aku pernah sampai rasanya itu kayak Tuhan aku nggak kuat banget. Aku nangis ketika aku sedang main gitar sambil menyanyi, sambil menyembah Tuhan. Terus aku berdoa, aku nangis. Itu bukan karena itu apa ya, kayak ada sesuatu sisi itu kayak ada yang Tuhan cabut di dalam diriku, ceret gitu ya. Terus ada sesuatu yang Tuhan kasih gitu. Rasanya itu sesuatu yang buat aku tuh menyenangkan, sesuatu yang aku buat tenang, sesuatu yang buat aku rasa aman. Dan itu secara pribadi ya. Terus kedua, ya mungkin jalan-jalan sih, itu juga bisa jadi opsi. Jadi bukan cuma hanya berdoa, tapi kayak jalan-jalan misalnya kemana, ke suatu tempat, ke kafe, nongkrong, bertemu dengan teman-teman gitu ya. Habis itu bercerita, terus kita mungkin main, mabar, itu juga bisa sih untuk apa ya, daripada kita meratapi kesedihan kita, lebih baik kita alihkan ke sesuatu. Terus juga mungkin kita bisa ikut kegiatan, misalnya ikut oprek-oprek yang mungkin disediakan dari fakultas ini gitu ya, dari BEM atau mungkin dari kegiatan-kegiatan yang ada, seminar dan lain-lain. Daripada kita terlalu berpikir mendalam ke untuk necting dan lain-lain, sedih, meratapi kesedihan gitu sih. Kalau rasakan ketika menutupi kesedihan tentunya ya masih sedih sih. Cuman ketika ada usaha untuk setidaknya mengurangi kesedihan itu, mungkin akan sedikit tertutupi dengan pelampiasannya, mungkin kayak bahagia karena kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu.
Pastinya tuh makin sedih ya. Ibaratnya kan kayak kita tuh lagi sedih, tapi kita misalnya kayak dipaksa untuk ketemu orang. Misalnya kita memang ada tuntutan proker atau ada tuntutan kerjaan lah gitu. Kita nih lagi sedih, tapi kan kita nggak mungkin ya ngeliatin ke orang kalau kita tuh lagi sedih. Tapi ya kita terlihat baik-baik aja, padahal kita lagi sedih. Ya itu sedih sih, kayak makin sedih aja gitu. Apa yang aku rasain pas kesedihan? Ya pasti sedih lah. Ya pasti sedih sih. Ya namanya kan juga sedih mungkin karena masalah atau karena tekanan, itu banyak hal sih faktor sedih gitu. Ya pasti sedih lah, tapi kan bukan berarti kan kita harus berlarut-larut dalam kesedihan, bukan berarti kita harus berlarut-larut dalam tangisan. Gitu. Yang aku rasain sih lebih lega aja ya. Kadang agak nyesek tapi biasa aja. Tergantung kita posisinya di mana sih, gitu ya. Kayak menurutku kalau kita terus-terusan untuk untuk pakai topeng untuk menutupi kesedihan kita di depan banyak orang, yang nggak sehat itu jiwa kita sih. Yang pasti itu jiwa kita nggak sehat. Tapi dalam konteks tertentu, misalnya dalam pekerjaan, contoh dalam proker kayak gini, terus kita harus profesional, bedakan profesional dengan pakai topeng. Mau gak mau, kita harus tampil profesional, mungkin di depan kamera, kita harus melakukan job kita dengan maksimal. Itu beda konteks. Tapi kalau misalnya di satu sisi kita nggak pernah bereskan kesedihan kita, rasa sakit hati kita di dalam diri kita, atau kepahitan, atau apapun karena masalah, tekanan, itu juga nggak sehat buat jiwa kita. Kita ya mungkin harus juga yaitu cerita mungkin di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, papa mama kita, mungkin kalau misalnya nggak deket sama sahabat kita, dan mungkin juga ya yang terakhir ya secara rohani itu ya berdoa, gitu sih, ibadah, gitu sih. Kalau misalnya tergantung tempatnya dan konteksnya sih. Kalau misalnya kan kita tuh nggak mungkin ya nunjukin rasa sedih kita ke semua orang terus. Kayak ketemu orang aku lagi sedih terus kita murung sendirian. Itu kan kayak nggak baik juga kan. Jadi kadang-kadang menutupi rasa sedih kita itu dengan pura-pura bahagia itu kadang-kadang penting juga. Jadi nggak melulu kita tuh sedih terus di depan banyak orang. Tapi kalau misalnya kita ketemunya dengan orang-orang kayak sahabat, keluarga atau orang-orang yang kita percaya, ya sah-sah aja kalau misalnya kita kayak nunjukin kita lagi sedih. Kayak kita tuh pengen mereka tuh kayak ya intinya kayak cari perhatian gitu lah ya, kayak aku lagi sedih loh, kayak aku pengen ditanyain kamu kenapa gitu. Kadang-kadang iya sih, soalnya kan buat apa orang lain tahu apa masalah kesedihan kita, kan bisa jadi mereka kayak cuma pengen tahu aja, nggak peduli gitu. Tergantung situasinya sih. Kalau misalkan kita lagi di rumah mungkin itu nggak benar ya. Soalnya kan kayak gimana gitu. Tapi kalau kita di luar itu benar karena kita nggak mungkin kayak ke temen dia lagi seneng-seneng terus kita datang-datang bawa masalah, kan nggak enak juga gitu. Jadi gitu. Tergantung situasinya. Tindakan yang benar apa enggak menurutku tergantung orangnya masing-masing. Cuman seberapa berat masalahnya, seberapa berat pun masalahnya menurutku kita harus jujur sih sebenarnya ke diri kita sendiri kalau kita merasa sedih. Tapi pelampiasannya kemana itu tentunya keputusan kita masing-masing. Entah dilampiaskan ke sedih yang terlalu dalam ataupun dialihkan ke fokus-fokus yang lain kayak bahagia dan misalnya yang lain-lain gitu. Tergantung sih kayak terusnya kayak kita tersenyum kan, membantu sih. Kalau misalnya kita sedih, terus kita tersenyum sama orang-orang itu senyum balik ke kita. Menurut aku itu kayak energi positifnya orang yang senyum tadi ini ke kita tuh jadi masuk di kitanya. Jadi kitanya pun jadi yang tadinya sedih. Misalnya nih ya, aku ngasih contoh. Misalnya aku ke kampus kayak jalan kaki kan biasanya. Itu tuh kayak panas banget gitu. Berangkat kampus, panas-panas nih sampai kampus pasti keringatan, bau apek gitu kan. Tapi ketemu orang nih di jalan, terus kita sapa pagi atau siang, terus mereka tuh senyum balik ke kita. Dan aku tuh langsung ngerasa kayak, aku nggak capek lagi, aku nggak sedih lagi. Jadi membantu banget sih, kayak gitu. Pastinya sih. Dengan tersenyum, ya menurutku dengan tersenyum dan bahagia itu dapat sedikit
meringankan masalah yang aku rasakan sih. Mungkin nggak permanen, cuman bakal meringankan masalahnya gitu. Iya, kalau menurut aku iya. Menurutku itu nggak menyelesaikan masalah, tapi membantu sih. Karena aku percaya hati gembira itu obat. Ketika kita tersenyum, itu kita mungkin juga posisinya nggak bahagia, tapi aku yakin dalam satu titik kita ketika kita tersenyum, kita itu menunjukkan bahwa oh, kita bahagia karena Tuhan ada di dalamku. Itu sih yang penting. Jadi sekalipun rasanya semua nih kayak waduh, aku stres, hasil ujianku gini, ketemu orang, terus aku kuliah stres, banyak tugas dan lain-lain. Tapi ketika kita tersenyum, orang itu yang mungkin nggak tahu kita, orang itu bisa juga merasakan kesenyuman kita, kebahagiaan, sekalipun mungkin keadaan kita nggak baik. Makanya ketika kita mungkin keadaannya nggak baik, yang penting itu beresin soal hati sih. Gitu. Bukan cuma masalah kita sama orang lain, tapi beresin hati kita sama Tuhan sih. Jadi terus juga kita juga ya itu komunitas tadi itu sih. Banyak tertawa menurutku enggak. Kalau orang banyak tertawa enggak selalu orang itu bahagia sih. Menurutku kalau kita banyak tertawa itu mungkin hanya pelepasan emosi aja. Cuman kalau kita tertawa itu setidaknya dapat meringankan kesedihan itu tadi. Gitu. Sih, belum tentu banyak orang yang tertawa juga ya, mungkin pura-pura. Kan ada juga yang teman-teman karena pengen respect aja sama teman gitu ya, terus habis itu ya dia bercanda-bercanda sebenarnya nggak lucu, itu tertawa. Ada yang kayak gitu kan, ada yang cuman oh ya wis, ada yang juga untuk menjilat mungkin atasannya dan lain-lain, ada beraneka ragam. Jadi nggak menjamin si orang tertawa itu bahagia gitu sih. Enggak juga. Yaitu orang-orang yang kayak sesuai tema kita hari ini ya, pura-pura bahagia. Kadang itu kayak kita ketawa, misalnya aku hari ini ketawa, belum tentu aku hari ini senang-senang aja gitu. Belum tentu hari ini aku tuh bahagia, makanya aku ketawa. Bisa jadi aku tuh padahal lagi sedih, tapi ya karena aku lagi ngumpul sama kalian dan orang-orang aja, makanya aku tuh ketawa. Jadi itu enggak sih. Kalau menurut aku sih enggak ya. Sebenarnya kita juga udah sering dengar kan, kalau orang yang banyak ketawa itu malah lebih yang banyak masalah. Ya kalau tertawanya nggak terpaksa ya bahagia. Belum? Nggak sih, belum. Sudah, karena menurut aku kayak jujur sama diri sendiri itu penting ya. Kayak misalnya kenapa aku bilang sudah, karena aku tuh udah tahu caranya, aku tuh sudah tahu cara aku tuh kayak mendapatkan solusi. Kalau misalnya aku tuh lagi sedih, aku tuh harus apa. Aku udah jujur kalau misalnya aku lagi bahagia, ya aku bahagia. Kalau misalnya aku lagi sedih, ya aku lagi sedih. Jadi menurut aku sekarang aku udah jujur sih sama diri aku sendiri. Apakah udah jujur dengan diri sendiri? Menurutku sudah sih. Sudah banyak jujur dengan diri sendiri. Oh iya pasti dong. Itu harus karena aku nggak mau gitu loh kalau misalnya aku sama diri sendiri aja nggak jujur, gimana sama orang lain, gimana nih sama pasangan hidupku. Asik, kita harus jujur sama diri sendiri di hadapan Tuhan gitu juga supaya kita itu juga punya integritas sama orang. Kalau kita nggak jujur sama diri kita sendiri, mungkin ada sesuatu di dalam jiwa kita yang belum dibereskan, akhirnya jiwa kita yang nggak sehat gitu. Saat ini apakah sudah bahagia? Sudah. Tanpa ya. Oh iya dong, harus. Karena hati gembira adalah obat, semangat patah mengeringkan tulang. Ya itu. Jadi kalau misalnya kita selalu bahagia sama yang tadi aku definisikan sukacita itu beda. Kalau misalnya kita bisa merasakan sukacita itu ya kegembiraan yang nggak pernah bisa tergantikan apapun gitu ya, entah karena kalau aku pribadi itu karena Tuhan sih, dalam segala aspek tertentu. Oh, aku bersyukur ya, untung aku nggak melakukan hal ini gitu. Jadi intinya ya banyak
banyak banyak mengucap syukur di dalam segala aspek. Thank you Tuhan, aku bisa kuliah walaupun rasanya mungkin hidup di kos, makannya terbatas kayak gitu, hal-hal kecil aja. Terus aku selalu ingat kata-kata gini, carilah selalu alasan untuk mengucap syukur setiap hari, karena itu sumber sumber kebahagiaan kita secara nggak langsung tanpa kita sadari. Jadi aku puas dengan keadaanku sekarang, dengan kekuranganku, dengan kelemahanku, aku tetap bersyukur karena aku bahagia karena Tuhan juga bisa pakai kelemahan kita maupun kelebihan kita. Jadi jangan takut sih untuk tidak merasa tidak bahagia gitu. Jadi semangat. Mungkin mungkin sih. Harus bahagia dong. Kalau nggak bahagia tinggal dibahagiain. Sudah, karena aku bahagia sekarang karena aku tuh udah aku tuh dulu pengen kuliah di Jawa, dan puji Tuhan sekarang tercapai, aku kuliah di Jawa. Terus aku dari dulu aku tuh pengen banget hidup mandiri, dan sekarang juga udah tercapai. Terus yang awalnya aku punya ketakutan nih, karena aku dari luar kota, aku tuh punya ketakutan kalau misalnya aku kuliah di Jawa nanti aku nggak punya teman-teman yang baik, akankah orang tuh menerima aku dengan segala kekurangan yang aku punya gitu. Tapi puji Tuhan aku sampai sini tuh benar-benar teman-teman aku tuh semuanya tuh baik, mereka tuh nerima aku. Bahkan kayak dari cara aku ngomong atau kelakuan aku yang absurd gitu, tapi mereka tuh bisa nerima aku dengan sebegitu terbukanya, dan malah mereka tuh ngajarin aku tuh yang baik-baik gitu loh. Jadi kalau sekarang aku udah bahagia. Oke, dadah. Nah, gimana nih di video kali ini? Pastinya menarik dong. Pastinya dong Kak, menarik. Apalagi kita di sini membahas tentang pura-pura bahagia. Siapa sih yang di sini pura-pura bahagia? Tulis di kolom komentar ya. Benar sekali nih. Dan jangan lupa Untuk like subscribe. and comment di bawah. Dan see you on the next time video. Bye-bye.